Perkenalkan, nama saya Indah Aulia Rahmah dengan NIM AS1910003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem DuPont pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk dengan periode tahun 2013 sampai 2018. Untuk pembahasan analisis di sini ada 6. Yang pertama, asset turnover, yang kedua, net profit margin, yang ketiga, return on investment, yang keempat, equity multiplier, yang kelima, return on equity, yang keenam, hasil perhitungan sistem DuPont. Di tabel 1 ini terdapat total aktiva dan total ekuitas dari tahun 2013 sampai 2018. Nah, untuk tabel kedua ini adalah daftar total penjualan dan laba bersih dari tahun 2013 sampai 2018. Untuk tabel 3, di sini sudah masuk analisis aset turnover. Berdasarkan hasil analisis aset turnover pada tahun 2013 adalah 0,83 kali. Artinya, perusahaan mampu memutar aset Rp1 sebanyak 0,83 kali dalam penjualan. Untuk hasil analisis aset turnover terbesar terjadi pada tahun 2016, yaitu sebanyak 0,97 kali menjadi 9,01 kali. Hal ini disebabkan total penjualan mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2017, aset turnover mengalami penurunan sebanyak 8,46 kali menjadi 0,55 kali. Nah, hal ini disebabkan karena penjualan mengalami penurunan. Selanjutnya, untuk tabel 4 yaitu analisis net profit margin. Analisis net profit margin pada tahun 2013 menunjukkan angka 10,50% yang menggambarkan bahwa penjualan sebesar Rp1 perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp0,1049. Nah, untuk net profit margin, kenaikan terbesar terdapat pada tahun 2015, yaitu sebanyak 2,41% menjadi 12,44%. Hal ini disebabkan karena penjualan mengalami kenaikan. Namun, net profit margin mengalami penurunan yang sangat kecil terdapat pada tahun 2018 sebesar 0,83% menjadi 4,60%. Hal ini disebabkan karena laba bersih mengalami penurunan. Selanjutnya untuk tabel 5 yaitu analisis return on investment. Nah, di sini pada tahun 2013 menunjukkan angka 8,71% yang artinya bahwa perusahaan mampu mengelola setiap aset Rp1 untuk menghasilkan keuntungan sebesar Rp8.715. Kenaikan return on investment terjadi pada tahun 2014, yaitu sebanyak 0,12% menjadi 8,83%. Selain itu, pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan sebanyak 1,18% menjadi 10,01%. Hal ini disebabkan net profit margin mengalami kenaikan. Selain itu, pada tahun 2017 pun mengalami penurunan sebanyak 7,03% menjadi 2,99%. Namun, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7,03% menjadi 2,99%. Hal ini disebabkan net profit margin dan aset turnover mengalami penurunan. Selain 2017, tahun 2018 pun mengalami penurunan sebesar 0,09% menjadi 2,90%. Hal ini disebabkan net profit margin mengalami penurunan. Nah, pada tabel 6 yaitu analisis equity multiplier. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2013 menunjukkan angka 2,31 kali yang artinya bahwa besarnya aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 2,31 kali. Pada tahun 2015, equity multiplier mengalami penurunan sebesar 2 kali menjadi 0,23 kali. Hal ini disebabkan karena total aktiva mengalami penurunan.
Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,43 kali menjadi 1,62 kali. Hal ini disebabkan total aktiva dan total ekuitas mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tabel 7 yaitu analisis return on equity. Pada tahun 2013 menunjukkan angka 20,12%. Artinya tingkat pengembalian bisnis atau seluruh modal yang ada adalah sebesar 2,12%. Pada tahun 2014, return on equity mengalami penurunan sebesar 0,42% menjadi 19,70%. Hal ini disebabkan karena equity multiplier mengalami penurunan, sedangkan return on investment mengalami kenaikan. Namun, di tahun 2017, mengalami kenaikan sebesar 2,94% menjadi 4,84%. Hal ini disebabkan equity multiplier mengalami kenaikan, sedangkan return on investment mengalami penurunan. Pada tabel 8 terdapat hasil perhitungan sistem DuPont. Berdasarkan analisis sistem DuPont pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk selama 6 tahun yaitu tahun 2013 sampai 2018, aset turnover mampu menghasilkan rata-rata 3,32 kali. Sedangkan net profit margin dapat menghasilkan laba bersih setelah pajak dari volume penjualan dengan rata-rata net profit margin sebesar 9,02%. Untuk return on investment mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak dari total aktiva dengan rata-rata ROI sebesar 7,24%. Sedangkan equity multiplier mampu mengelola modul perusahaan dengan rata-rata sebesar 1,35 kali. Dan yang terakhir, return on equity mampu menghasilkan return on equity dengan rata-rata sebesar 8,87%. Sekian presentasi analisis sistem DuPont pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk periode 2013 sampai 2018. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih.